Assalamualaikum. Beberapa minggu yang lalu saya dan Om Jenner pakai Mux sama Mas Danang pakai Ford Ranger jalan-jalan ke Hambalang. Kita mau nyobain suasana yang agak berbeda untuk ngetes 4x4-nya kendaraan-kendaraan ini. Jujur ini pertama kalinya saya nyobain agak jauhan ya 4x4-nya. Ya penasaran juga, tapi ada kekhawatiran kalau ternyata ada masalah ya, karena agak susah juga recovery-nya. Bismillah, insya Allah lancar. Dan ini scene awal masuk ke tracknya. Di sini saya pakai 4H. Walaupun rasanya pakai 2H pun masih bisa lewat ya. Ini scene view-nya dari UX-nya Om Jenner. Dan tracknya udah lumayan ya, mulai lebih becek dari yang sebelumnya tadi. Tapi ini jalanan udah hancur lagi deh. Kemarin ini udah aspal nih sampai di sini nih. Yang dulu tanah itu ya, tanahnya dari sini ya. Ya ini yang gue bilang tembus ke sungai, ini udah aspal semua harusnya. Yang gue bilang kali ya bisa masuk, sekarang sih kalian agak PR nih naik nih, pasti licin. Kayaknya tanah pada lewat, banyak lewat sini. Yo, iya hancur semua. Bagus lah. Hujan juga nggak apa-apa, tinggal sliding dikit. Asik tapi pemandangannya masih ya. Coba Jalan yang naik ke atas, terus nanti keluarnya ke jam. kiri. Nah, ini di kiri ada jarak nih. Ada jalan nih. Kelihatan. Masuknya dari kiri depan sini kayaknya nih. Ini di blok-blok sini jalan, aduh. Ini belok kiri ini ada tembus sungai nih. Sungai kecil. Sorry, gimana Om? Kalau nggak salah belok ke kiri ini ada tembus sungai, cuman sekarang udah di blok jalannya. Oh iya. Data saya sih belum pernah habis itu sampai mana? Jalan utama ini juga ada sungai. Ke kiri juga ada sungai. Kita jalan utama dulu ya. Sungai yang ini aja kan yang wild, yang Telukante itu kan. Betul. Yang kiri juga sungai nih.
Yang kiri sungai, seberang juga sungai. Terus saya dulu ya. Woi, jalannya udah nggak bisa. Soalnya gimana? Yang tadi ada belokan ke kiri. Belokan kiri tadi juga sebenarnya bisa naik, cuman udah jalannya hancur banget. Nanti mau coba habis dari tahu gitu. Boleh. Balik lagi ke scene dari UX saya, dan kali ini kita lihat view-nya ke arah mobilnya Om Jenner sama juga sebagian Mas Danang ya. Di sini kita juga ketemu beberapa kendaraan off-road dari wahana wisata setempat. Alhamdulillah sampai di satu spot di mana kata Om Jenner ini tempat untuk mulai masuk ke trek yang benerannya. Sehingga di sini kami mulai nurunin tekanan angin ban. Dan view-nya juga udah mulai kelihatan natural nih. Sampai juga di salah satu jalur di sini kita ternyata ada tambahan kawan, walaupun nantinya cuma sebentar. Ada Hilux double cabin yang juga mengikuti jalur yang sama nih. Alhamdulillah setelah sekian waktu kita sampai juga di bagian yang nyebrang sungai. Di sini si kawan yang Hilux itu mulai nyebrang duluan, dan kita jadi bisa lihat berapa sih dalamnya si sungai ini untuk nantinya kita juga akan ikutan nyebrang nih. Maka pihak travel atau pihak penjual tidak boleh melarangnya, karena status uang itu hanya uang sedikit. Yang kedua, skema yang kedua adalah yang bernama Bismillah mulai nyebrang. Saya di belakangnya Om Jenner dan di depannya Mas Danang, karena UX saya kan yang paling rendah ground clearance-nya. Dan saya sempat lihat nih kalau knalpotnya di Om Jenner juga udah batas kerendam air ya. Nanti ada view-nya bahwa sebenarnya kedalaman airnya ya lumayan kritis, udah lebih dari setengah ban di MUX saya. Cuman alhamdulillah semuanya bisa dilewati dengan baik. Di sini saya pakai 4L tapi tuasnya di D,
sehingga putaran mesinnya masih bisa lebih nyaman ya, nggak terlalu maksa. Selama beberapa bulan hingga Allah mengembalikan. Allah Klik memiliki seorang menteri bernama Ahmad bin Duaid, di mana Ahmad. Nah, ini view dari kamera belakangnya Om Jenner sama kamera luarnya saya ya. Ini kelihatan nih kalau airnya itu udah ngerendam footstep nih, udah lebih dari setengah ban. Ya alhamdulillah sih lancar. Selepas dari situ Om Jenner sama Mas Danang bilang nanti di depan ada trek yang lebih berat. Ya saya coba ikuti aja. Nanti pada saat sampai di lokasi kita lihat apakah bisa dilewati dengan kendaraan mobil yang standar-standar kayak gini ya. Abu Al-As berhasil melarikan diri kemudian, tapi seluruh barang dagangannya disita. Ia kemudian mencari perlindungan di rumah Zainab. Dengan penuh kejujuran, ia meminta Zainab untuk memohon kepada Rasulullah agar barang dagangannya dikembalikan. Zainab pun menyampaikan permohonan. Di kondisi jalan yang nanjak dan nggak rata ini saya pakai 4L tapi tuasnya di D sehingga lebih nyaman di putaran mesinnya. Setelah masuk Islam, ia segera berhijrah ke Madinah untuk bergabung dengan Rasulullah dan keluarganya. Dengan dirahmati Allah, Abu Al-As pun berusaha meraih kebahagiaan di Madinah. Setelah tiba di Madinah, Abu Al-As kembali bersatu dengan Zainab. Rasulullah dengan bahagia mengizinkan mereka melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka tanpa akad baru karena pernikahan mereka sebelumnya masih sah dalam Islam. Kehidupan mereka di Madinah dipenuhi kebahagiaan dan ketaatan. Namun, takdir Allah berkata lain. Zainab wafat beberapa waktu kemudian, meninggalkan duka mendalam bagi Abu Al-As. Meskipun demikian, ia tetap teguh dalam keimanannya dan terus berjuang untuk Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah Abu Al-As dan Thabit, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Sampai di sini kami lihat ujung treknya udah kelihatan tuh yang beratnya. Jadi kami berhenti dulu untuk cek on foot ya, apakah memungkinkan untuk dilewatin atau enggak. Batal lah. Sorry lah, nyalinya kurang kalau pakai mux. Ini nanjak sampai atas Om. Kalau kering enak, cuman kalau basah sebaiknya enggak sih. Enggak. Ini belly landing semua ini nanti. Ngangkat. Oke, kayaknya bukan jalur yang aman. Lihat dalamnya, lubangnya. Coba Amandika masuk ke dalam. Biar kelihatan dalamnya. Kalau meleset, Kalau muksku nih gebur lagi. Kalau muksku tuh pasti di sini nyender di sini, ngangkat di sini. Nah, dicari. nggak usah lah ya. Kita lagi having fun, bukan mau lelah. Nanti ada point of no return-nya itu lo males. Iya.
Ya, semoga nggak mengecewakan, tapi akhirnya kami putuskan untuk putar balik, kembali nyebrang lagi, dan rasanya sih udah cukup lah untuk sekedar ngetes 4x4-nya si MU-X ini. Kali ini urutannya Mas Danang jalan duluan, saya tetap di tengah dan Om Jenner di belakang. Terus kamera luar saya arahin ke Om Jenner. Sampai lagi nyebrang sungai. Nah, kali ini Mas Danang udah nyebrang duluan dan dia mau ambil shot katanya. Ini view saya dari kamera dalamnya Om Jenner. Motornya lumayan rendam, ada batu di tengah, hati-hati. Ya, lumayan. Sekarang kita lihat view dari kamera luar saya yang ke arah Om Jenner. Sengaja nggak saya montase barengan biar kelihatan nih masing-masing ya pas nyebrang itu. Lumayan bahagia, bahagia. Bosan punya pegangan terus. Enak aja. Kayaknya sih udah lebih kering dari tadi pagi ya. Kayaknya begitu. Oke Om. Om Andika gas. Nih putar balik nih berarti abis ini. Iyoin, coba naik. Tuh Om Andika selamat itu udah nempel ke kanan. Gimana Om? Sorry Om. Nih, gue lagi coba kanan juga, nempelin ke kanan. Sorry, gue cobain ke kiri. Om Andika juga lewat itu ke kiri. Jalur ceruk ban yang bagian tengahnya tinggi gini emang berasa banget adanya plat pelindung tengah ya. Oke udah di bawah. Asik. Untungnya saya udah ada dari Exitos tuh. Alhamdulillah sampai bawah kok tuh ya teman-teman, putar balik naik lagi ke atas kita. Nah, di bagian yang dalam ini kelihatan tuh bedanya 4x4 yang bawaan pabrik sama yang konversian. Di sini apalagi Om Jenner ada rough terrain mode-nya. Jadi ngambil ancang-ancang dikit, dicoba gas dalam dan langsung lancar tuh lewat.
Sedangkan pas giliran saya agak ketahan karena sistem elektronik traction controlnya nggak langsung otomatis mati kalau masukin ke 4x4. Jadi harus manual, saya tekan tombolnya 6 detik untuk matiin sistem itu. Dan ini lumayan membuang waktu ya dan momentum. Tapi alhamdulillah karena di belakang ada LSD-nya, jadi bisa lanjut ya. Nah, kalau itu ada yang ya. Selesai obstacle itu, kami putuskan untuk istirahat sebentar di warung ini ya. Ban AT. Oh, sampai begitu ban AT. Hankook ya. Jalannya pakai velg nih kayaknya. Iya, Hankook AT. Bannya lupain aja lah, ini pasti nggak balance sudah. Lumayan, lucu-lucuan. Alhamdulillah selesai sudah. Sekarang waktunya kembali lagi ke tempat asal. Ya lumayan lah untuk testingnya kali ini. Moga-moga proven ya, bisa dipakai untuk dibawa ke tempat kerja yang di luar pulau itu. Sedikit tips, jadi kalau ban kita penuh dengan lumpur seperti ini, harap segera dibersihkan, dikeluarin tuh lumpurnya, karena kalau enggak nanti balancingnya ngaco, takutnya merembet ke berbagai komponen setir yang lain. Udah gitu ternyata itu juga ngerusak boot CV joint tuh.